Pernahkah Anda bertanya, mengapa didiamkan terasa jauh lebih menyakitkan daripada dimaki? Ilmu saraf modern menemukan fakta yang mengerikan. Saat Anda dikucilkan, saat keberadaan Anda tidak dianggap, bagian otak yang menyala adalah anterior cingulate cortex. Itu adalah bagian yang sama yang menyala saat tulang Anda patah atau kulit Anda tersayat pisau. Otak manusia tidak bisa membedakan antara ditolak secara sosial dan disakiti secara fisik. Rasa sakitnya nyata. Kita hidup di zaman di mana orang takut di-unfollow, takut di-cancel, takut tidak diajak bicara. Kita diperbudak oleh kebutuhan akan validasi. Tapi apa yang kita alami hari ini hanyalah remah-remah dibandingkan dengan apa yang dialami satu pria 1400 tahun yang lalu. Dia tidak dipenjara, dia tidak dicambuk, dia hanya diabaikan oleh satu negara, oleh sahabat terdekatnya, bahkan oleh nabinya sendiri. Ini bukan cerita tentang perang pedang. Ini adalah cerita tentang perang mental, tentang seorang pria yang mencoba tidak gila saat seluruh dunia berpaling darinya. Ini adalah kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik bukanlah seorang pengecut. Dia adalah veteran perang Badar dan Uhud. Dia adalah penyair yang lidahnya setajam pedang. Secara logistik, dia siap. Dia punya 2 ekor kuda yang gagah. Dia punya harta yang cukup. Lalu, kenapa dia tertinggal dari perang Tabuk? Jawabannya adalah racun yang kita minum setiap hari. Kenyamanan. Madinah sedang ranum-ranumnya. Buah-buahan sedang matang. Teduhnya kebun terasa jauh lebih manis daripada panasnya gurun pasir menuju Tabuk. Setiap pagi, Ka'ab berkata pada dirinya sendiri, aku kuat, kudaku cepat, aku bisa menyusul pasukan besok pagi. Santai saja dulu hari ini. Ini adalah jebakan prokrastinasi. Otak kita selalu menipu dengan berkata, masih ada waktu. Kita menukar kewajiban besar dengan kenyamanan receh. Ka'ab terus menunda, hingga suatu pagi dia terbangun dan menyadari Madinah sudah sepi. Pasukan sudah pergi terlalu jauh. Dia tidak bisa lagi menyusul. Ka'ab berjalan keluar rumah, dan pemandangan yang dia lihat menghancurkan hatinya. Di kota itu, yang tersisa hanyalah orang-orang munafik, orang sakit, dan orang lemah. Bayangkan perasaan itu. Saat Anda sadar bahwa Anda, seorang ksatria, kini satu level dengan para pecundang, hanya karena Anda gagal mengalahkan rasa malas. Itu adalah pukulan mental pertama, hilangnya harga diri. 40 hari kemudian, pasukan Muslim kembali. Disinilah integritas Ka'ab diuji. Puluhan orang munafik datang kepada Nabi, mengarang alasan palsu. Ya Rasulullah, rumahku bocor, istriku sakit, untaku pincang. Nabi menerima alasan mereka secara lahiriah, meski hati beliau tahu mereka berdusta. Mereka selamat, mereka dimaafkan. Lalu giliran Ka'ab, dia duduk di depan Nabi. Dia bisa saja berbohong. Dia ahli syair, dia pandai bicara. Tapi Ka'ab memegang prinsip stoik yang keras. Kebenaran adalah satu-satunya jalan, meski itu membunuhmu. Ka'ab berkata jujur, demi Allah, aku tidak punya alasan. Aku sehat, aku kuat, aku hanya lalai. Kejujuran itu dibayar mahal. Nabi melarang seluruh penduduk Madinah berbicara dengan Ka'ab. Hukuman dimulai. Ka'ab berjalan ke pasar, mengucapkan salam. Tidak ada yang menjawab. Dia sholat di masjid, melirik ke arah Nabi. Saat Ka'ab memandang, Nabi memalingkan wajah. Saat Ka'ab sholat, Nabi melirik. Saat Ka'ab selesai, Nabi kembali memalingkan wajah. Ini adalah perang urat syaraf tingkat tinggi. Bayangkan, orang yang paling Anda cintai di dunia ini kini menganggap Anda tidak ada. Ka'ab pulang ke rumah. Istrinya diam, anak-anaknya diam.
Tetangganya membisu. Madinah yang luas berubah menjadi peti mati yang sempit. Dalam psikologi, ini disebut ostracism. Tujuannya bukan untuk menyiksa fisik, tapi untuk membunuh ego, untuk memaksa seseorang berkontemplasi tanpa gangguan validasi eksternal. Ka'ab sedang dihancurkan untuk dibangun ulang. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Tekanan mental semakin berat. Manusia adalah makhluk sosial. Tanpa interaksi, otak kita mulai membusuk. Depresi mulai menggerogoti logika. Di puncak keputusasaannya, Ka'ab merindukan suara manusia. Dia berjalan menuju kebun sepupunya, Abu Qatadah. Ini adalah orang yang paling mencintai Ka'ab, partner terbaiknya. Ka'ab memanjat dinding kebun itu. Dia melihat sepupunya dan berteriak, "Wahai Abu Qatadah, demi Allah, bukankah engkau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasul-Nya?" Hening, Abu Qatadah tidak menoleh. Ka'ab mengulangi pertanyaannya, menjerit, memohon validasi. "Jawab aku, kau tahu isi hatiku kan?" Abu Qatadah tetap diam, sampai akhirnya dia hanya bergumam pelan tanpa menatap Ka'ab. "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Itu adalah kalimat yang paling menyakitkan. Bahkan darah dagingnya sendiri telah memutus ikatan. Ka'ab menangis. Air mata seorang ksatria perang tumpah di atas tembok itu. Dalam Al-Quran digambarkan, bumi yang luas terasa sempit bagi mereka. Inilah definisi depresi yang sesungguhnya. Bukan karena ruang gerak yang terbatas, tapi karena jiwa yang terhimpit. Saat Anda merasa dunia tidak lagi menyediakan tempat untuk Anda berpijak, Ka'ab sendirian, benar-benar sendirian. Di titik nadir inilah ujian terakhir datang. Seorang utusan dari Raja Ghassan, kekuatan superpower Romawi, datang menyelundupkan surat untuk Ka'ab. Isinya manis, tapi beracun. "Kami mendengar tuanmu, Muhammad, telah menyia-nyiakanmu. Kau adalah orang hebat. Kau tidak pantas diperlakukan seperti sampah. Bergabunglah dengan kami akan berikan jabatan dan harta yang layak untukmu." Perhatikan polanya. Iblis selalu datang saat kita lemah. Musuh selalu menawarkan pelarian saat kita sedang dihukum oleh kebenaran. Ini adalah teknik vulnerability targeting. Raja Ghassan menawarkan validasi. Dia menawarkan harga diri yang baru saja direnggut dari Ka'ab. Bagi kebanyakan orang, ini adalah jalan keluar yang logis. Buat apa aku bertahan di sini kalau tidak dihargai? Lebih baik aku pergi ke tempat yang memuji bakatku. Tapi apa yang dilakukan Ka'ab? Dia memegang surat itu, lalu berkata, "Ini juga bagian dari ujian." Dia tidak menyimpannya. Dia tidak memikirkannya. Dia berjalan ke tungku api dan melemparkan surat itu sampai jadi abu. Ini adalah mentalitas amor fati, mencintai takdir seburuk apapun itu. Ka'ab lebih memilih dihina di dalam kebenaran Islam daripada dimuliakan di dalam kekafiran. Dia menolak menjadi korban. Dia membakar jalan pintasnya. Dia memilih untuk duduk diam di dalam neraka isolasi itu, menunggu keputusan Tuhan. Hari ke-50, batas toleransi mental manusia sudah di ujung tanduk. Ka'ab sedang sholat subuh di atap rumahnya, hatinya sudah pasrah total. Dia sudah tidak lagi mengharap manusia. Dia hanya mengharap langit. Tiba-tiba, terdengar teriakan menggelegar dari atas bukit Sala. "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Satu teriakan itu meruntuhkan 50 hari kesunyian. Ka'ab langsung tersungkur sujud. Dia tahu masa hukuman telah habis. Langit telah memaafkannya. Dia berlari menuju masjid. Orang-orang menyambutnya berbondong-bondong. "Selamat atas tobatmu. Selamat." Tapi Ka'ab tidak peduli pada mereka. Dia mencari satu wajah. Dia masuk ke masjid dan melihat wajah Nabi Muhammad SAW
bersinar terang seperti potongan bulan purnama. Senyum itu kembali. Senyum yang selama 50 hari hilang, kini kembali merekah khusus untuk Ka'ab. Nabi berkata dengan suara bergetar, "Bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah engkau lalui sejak engkau dilahirkan oleh ibumu." Ka'ab bertanya, "Apakah ini darimu ya Rasulullah atau dari Allah?" Nabi menjawab, "Dari Allah." Dan di detik itu, Ka'ab menyerahkan seluruh hartanya sebagai sedekah, meski Nabi menahannya sebagian. Kenapa? Karena harta, jabatan, kuda, kebun, semuanya tidak ada, artinya dibandingkan ketenangan jiwa. Apa yang bisa kita pelajari dari 50 hari penyiksaan sunyi ini? Kita hidup di era di mana kita terlalu takut kehilangan teman, takut kehilangan followers, takut tidak dianggap. Kita sering mengorbankan prinsip demi tetap diterima oleh lingkungan toksik. Ka'ab bin Malik mengajarkan kita satu doktrin stoik Islam yang mutlak. Validasi manusia itu fana. Pujian mereka tidak meninggikanmu, dan hinaan mereka tidak merendahkanmu. Jika Anda saat ini merasa sendiri, merasa dikucilkan karena memegang prinsip, atau merasa dunia menghukum Anda, ingatlah Ka'ab. Terkadang Tuhan membiarkanmu sendirian supaya Anda sadar bahwa hanya Dialah satu-satunya yang Anda butuhkan. Biarkan dunia diam, biarkan manusia pergi. Selama integritas Anda masih berdiri tegak, Anda tidak pernah benar-benar kalah.